Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini saya kemarin baru aja beli box yaitu di online ya, yaitu box power amplifier. Yaitu box ini sudah lengkap dengan tempat untuk USB, jadi memang teman-teman bisa kasih modul Bluetooth, dan itu kan sudah include dengan USB juga ya teman-teman. Nah, ini box ini harganya murah teman-teman, hanya dibanderol dengan harga 160 ribuan aja. Memang kalau dari depan tuh keren ya, memang ini tip keren, juga cukup lumayan sih di harga 160 ribuan. Dia untuk depannya sendiri itu tidak terlalu tebal ya, hampir sama dengan sisi bagian box sisi kanan maupun sisi kiri ya. Nah, untuk box ini tipe stereo amplifier 340 ya, ini produk dari NIC. Ini menggunakan tune control. Kalau teman-teman mau pas dengan box, tune control parametik ya, tapi yang pas nanti akan saya tunjukkan tune kontrolnya, tapi barangnya kan belum nyampe ya teman. Jadi karena barangnya tune control belum nyampe, jadi ini boxnya dulu yang nyampe ya teman. Nah, ini tune control yang menurut saya ke teman-teman nggak perlu lagi pasang turbo bass atau galaxy ya. Misalkan teman-teman beli tune control parametik, ini sudah ada bass booster, mid booster, dan level ya. Nah, bass booster itu sebenarnya untuk menaikkan bass ya, midnya untuk menaikkan mid frekuensinya ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menambah bass, sudah pasti cocok banget. Nah, ini untuk saklarnya saklar kecil, tapi tidak yang paling, bukan yang paling kecil ya teman-teman. Ini adalah untuk saklarnya ya teman-teman, tempat saklar. Nah, apakah ini saklarnya kayaknya kayak seperti panjang ya, apakah pas dengan saklar yang saya beli atau enggak, saya belum coba ya. Dan yang satunya lagi ini adalah untuk input selektor ya. Kalau yang level sama kesini itu khusus parametik, tune control parametik. Kalau yang sebelahnya ini adalah untuk selektor ya. Nah, ini adalah tempat untuk tatakan USB ya. Tapi kalau nanti teman-teman bisa misalkan kasih untuk mode Bluetooth, ini kayak tulisannya itu agak nanti dia kayak ketutupan, tapi nggak ketutupan banget teman-teman. Jadi masih kelihatan ya. Mudah-mudahan nggak nyampe setengah ya, kalau sampai sini mungkin ya, tapi karena saya sudah tahu. Nah, box model ini sebenarnya sudah lama ya, tapi yang mungkin yang di pasaran yang harga 100 sekian, ada yang lebih mahal tuh harga 300 ribu. Itu dia towable, tapi bukan produk dari Ranik, bukan produk Bell ya, tapi saya lupa, saya pernah beli itu persis dia pakai ya sekitar agak sedikit naik sedikit ya, tapi enggak ada untuk modul Bluetooth, itu enggak ada. Dia towable, harganya mahal sekitar 390-an, hampir sekarang udah 500 kalau nggak salah ya. Itu saya pernah beli tuh dulu pernah beli sama seperti ini. Dia menggunakan untuk input selektor, tapi untuk bagian volume dia tuh pakai knob yang lebih gede, yang lebih besar. Ini kan kecil semuanya ya ini. Nah, bedanya yang pernah box saya beli itu dia tuh untuk knobnya itu kecil, kalau yang ini dia agak besar tuh ya. Jadi hanya itu aja sih, saya pernah beli sama persis kayak gini. Ini kalau dari depan untuk handle-nya ini dia stainless ya, dia besi, bukan plastik ya, ini besi, keren ini besi teman-teman. Kalau dari sisi depan ya, kita lihat dulu sisi belakangnya juga ya. Sisi sampingnya dulu ya, ini sudah ada tempat untuk sirkulasi udara. Kita lihat dulu sisi belakangnya ya. Nah, untuk sisi belakangnya sendiri teman-teman, ini adalah bagian input. Soket-soketnya ada 4 ya, aux, tape, tuner, CD. Ini menggunakan input selector, jadi untuk memindahkan kalau teman-teman punya perangkat banyak ke atas, untuk misalkan untuk TV, VCD, MP3 atau apa, jadi radio teman-teman tinggal pindah melalui di atas tadi ya, sudah dikasih tempat, tinggal beli input selector, ada itu banyak. Ini untuk bagian konektor speaker ya, outputnya. Jadi untuk bagian jack speakernya 4 ya. Jadi nah, teman-teman harus beli yang sama ya, biasanya ada yang agak panjang tuh. Jadi juga ada yang sudah include dengan protector speaker juga ada ya. Dan ini ada lubang untuk kipasnya 8 cm mungkin kalau nggak salah ya. Jadi, nah terus kita lihat dulu ini bagian AC ya. Bagian AC ini baru fuse untuk sekring, apabila terjadi masalah, jadi fuse ini sekringnya bisa untuk memutus arus ya. Nah,
Ini bagian belakang ya, boxnya ini tipis teman-teman. Kita buka aja. Ini kalau dari tampilan dari atas seperti ini ya boxnya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi nah ini sekrup-sekrupnya itu silver ya, sekrupnya itu teman-teman bisa lihat ya sekrupnya. Nah putih ini, saya kurang suka. Nah kalau yang 4 ini ada 2 ya, skrup panjang. Ini skrup dari handle depan putih yang warna chrome ya. Ini skrupnya, tapi saya nggak tahu skrup ini mungkin apakah ini memang terpisah atau enggak ya, apakah satu box dengan ranek atau mungkin dibeliin sendiri, saya nggak tahu ya. Jadi, nah karena warnanya juga beda sih. Ini skrupnya, skrup handle loh, tapi sudah ada skrup pendek. Terus kalau dari sini ya, ini kalau dikasih trafo 5 ampere besar itu muat. Jadi ini trafo 5 ampere bel kan. Nah teman-teman bisa lihat ya, trafo 5 ampere bel ini yang CT ya, CT32 saya beli gitu. Nah ini pas jadi dia nggak sundul pas, tapi kalau diginiin sundul apa enggak? Oh sundul kalau diberdiri gini teman-teman. Jadi nanti mungkin seperti ini ya, saya nggak tahu apakah ini trafo ini saya gunakan untuk box ini atau box yang lain ya. Nah, pas jadi ini masih muat. Untuk powernya mungkin berada di sini atau enggak di kesini. Dan kalau untuk tune counter parametriknya itu sampai segini, sekitar segini loh bang. Nah ini masih muat untuk apa ya, untuk komponen-komponen itu masih muat karena ini boxnya cukup lumayan luas ya. Oke teman-teman, saya rasa sampai sini aja yang mau review box power amplifier dari Ranex. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.